Shalom, jumpa lagi di channel video Bu Eli, sahabat kimia. Siapa saja yang suka kimia, kepo sama kimia, mau belajar kimia dengan konsep yang benar tanpa menghafal rumus, silahkan join di channel ini. Terima kasih ya, sahabat kimia yang sudah subscribe, like, share, dan komen. Semoga channel ini semakin bermanfaat bagi para pengunjung. Baik, terima kasih ya sahabat kimia. Kita mulai kali ini Bu Eli akan membahas konsep penting pada hitungan pH larutan hidrolisis garam terhadap larutan buffer ya. Perbedaannya di mana? Khususnya pada soal yang berisi konten campuran reaksi asam dan basa. Campuran reaksi asam dan basa. Kadang kita bingung ya, ini harus dikerjakan dengan persamaan reaksi yang hidrolisis garam atau buffer ya. Baik, kita mulai ya. Sebelumnya tentunya sahabat kimia sudah memahami konsep penurunan rumus pH hidrolisis garam maupun larutan buffer ya. Sahabat kimia, sebelumnya Bu Eli akan memberikan insight dulu ya. Kenapa sih kita harus belajar hidrolisis garam atau buffer nih ya contohnya ya. Di sekitar kita larutan garam itu apa saja? Yang paling mudah adalah kita mengenal apa itu zat pemutih ya. Zat pemutih yang terdapat dalam larutan pemutih pakaian ya dengan berbagai merek nih. Seperti ini bentuknya ya. Nah, pemutih pakaian itu mengandung NaOCl, sodium hipoklorit atau natrium hipoklorit. Ini merupakan salah satu senyawa oksidator yang sifatnya sebagai pemutih pakaian ya, memutihkan warna ya karena sifat oksidatornya itu dan ini merupakan senyawa garam ya. Nah, ini lagi ya, tawas ya. Sahabat kimia tahu ya, tawas dengan rumus kimia aluminium sulfat ini ternyata dimanfaatkan di dalam produk yang namanya deodoran ya. Dan ini juga merupakan garam ya. Jadi pandangan kita garam itu bukan hanya pada garam dapur saja ya, tetapi lebih luas dari itu ya. Nah, sekarang kalau larutan buffer apa itu ya? Ternyata larutan buffer kalau kita bedakan tuh ada dua ya, buffer asam, buffer basa. Nah, di pasaran ya, khususnya di untuk keperluan labor disiapkan ada yang jual buffer dengan pH 10 ini buffer basa, kemudian buffer dengan pH 4 itu buffer asam, serta buffer dengan pH 7 atau buffer yang netral ya. Nah, ini untuk apa ya? Ini untuk keperluan di laboratorium, untuk analisis kimia, tapi juga kita bisa menemukannya di sekitar kita. Kita lihat nih ya. Buffer asam, ini ternyata pasangan asam borat dan natrium borat ya. Asam borat itu asam lemah, natrium borat itu adalah garamnya dari asam lemah ini kita sebut sebagai basa konjugasi. Nah, sahabat kimia kalau kita menyebut larutan buffer itu harus pasangan ya, harus dua senyawanya ya. Jadi pasangannya asam lemah dan garamnya atau asam lemah dengan basa konjugasinya ya. Nah, ini terdapat dalam obat tetes mata ya supaya larutan buffer itu kan fungsinya adalah mempertahankan pH, menstabilkan pH sehingga cairan obat tetes mata yang masuk ke dalam mata itu bisa pH-nya bisa sama dengan pH air mata ya. Seperti itu ya sahabat kimia. Ingat sekali lagi ya, menyebut larutan buffer itu harus pasangan ya. Harus ada dua zatnya, yang satu asam lemah dan garamnya atau basa konjugasi. Nah, kriterianya adalah, karakteristiknya adalah harus asam lemah ya. Tidak boleh asam kuat, tidak boleh basa kuat, harus asam yang lemah. Nah, satu lagi ini namanya buffer basa. Ini juga sahabat kimia menyebutnya harus dengan pasangannya ya, amonium hidroksida atau amonium hidroksida itu sama dengan NH3 ya. Ini merupakan basa lemah. Ingat ya, basa lemah ya, bukan basa kuat ya. Basa lemah dengan pasangannya yaitu garamnya atau asam konjugasinya ya. Konsep basa asam konjugasi atau asam basa konjugasi ini sudah sahabat kimia pelajari di teori Bronsted-Lowry ya. Nah, pasangan buffer basa ini terdapat dalam gelas cleaner ya sahabat kimia ya. Di gelas cleaner merek apapun itu terdapat seperti ini ya sahabat kimia ya. Pasangan buffer basa ya untuk memberikan sifat bersih dan pH yang sesuai. Nah, sahabat kimia, larutan buffer asam juga terdapat dalam tubuh kita ya, yaitu pasangan asam lemah, asam karbonat dan basa konjugasinya yaitu bikarbonat ya atau sodium bikarbonat. Nah, sahabat kimia ini untuk mempertahankan pH darah kita sehingga selalu berada pada pH stabil 7,2 sampai 7,4 ya. Kapan-kapan kita akan bahas khususnya pH.
mekanisme kerja buffer atau buffer dalam tubuh. Nah, itulah kontekstualisasi contoh-contoh larutan garam dan larutan buffer baik asam maupun basa yang ada di sekitar kita ya. Nah, sekarang kita menuju bagaimana cara melihat ciri-ciri bahwa ini adalah reaksi asam basa yang harus kita kerjakan dengan persamaan hidrolisis garam atau buffer ya. Kita lihat contoh satu ya. Nah, ini kebetulan contohnya ada di sini. Jika 50 mili senyawa kodein ya, di sini disebut kodein adalah asam monoprotik dengan rumus kimia ini ya. Konsentrasinya adalah 0,02 molar, bereaksi dengan NaOH juga 0,2 molar sebanyak 50 mili. Maka pH campurannya adalah, nah diketahui Ka-nya 10⁻⁻6 misalnya ya. Nah, sahabat kimia lihat di sini ya, bahwa kalau ini campuran asam dan basa, sahabat kimia harus mengawali perhitungan ini dengan menulis persamaan reaksi yang setara ya. Di sini kodein adalah asam monoprotik, tulis di sini. Kemudian bereaksi dengan NaOH, tulis di sini ya, sehingga menghasilkan kalau monoprotik itu melepaskan 1 ion H+, 1 mol ion H+ ya. Sehingga kalau ini digabungkan Na+ gabung sama sekian H+ ya. Na plusnya bergabung dengan ini sisa anion dari kodein ya, sekian min. Kalau H plusnya sudah lepas berarti ini sisanya adalah sekian min ya, C15H20 NO3H20 NO3 min Na. Jadi ini merupakan garam. Ingat, garam itu gabungan dari logam atau non logam dengan sisa anionnya ya. Nah, sahabat kimia, ini garam dan hasil samping garam tentunya adalah air. Nah, sahabat kimia, lalu kita buat format awal reaksi sisa. Kenapa? Karena ini merupakan reaksi yang memerlukan konsep reaksi pembatas ya. Sahabat kimia harus mengubahnya ke mol ya. 50 mili kalikan 0,02 molar dapat 1 milimol, dan kebetulan ini keduanya ini sama. Maka sahabat kimia menulis 1 mol 1 milimol ya, 1 milimol 1 milimol. Molar kali mililiter itu milimol. Nah, kemudian sahabat kimia perlu membandingkan terhadap masing-masing zat ini ya. Kalau 1 milimol yang dimiliki oleh kodein bereaksi dengan 1 milimol yang dimiliki oleh basa NaOH ya, ini 1:1 ya, maka yang bereaksi juga segitu ya. Nah, lalu sisanya habis. Jadi pereaksi ini habis. Itu adalah ciri khas dari persamaan menggunakan hidrolisis garam ya. Kemudian ini garamnya 1 milimol. Jadi kedua ini bisa kita anggap, baik kodein maupun NaOH bisa kita anggap sebagai pereaksi pembatas ya, sehingga garamnya 1 milimol. Nah, airnya juga kalau mau ditulis boleh, kalau tidak juga tidak apa, karena kita abaikan di airnya ini ya. Jadi fokus kita hanya pada asamnya, basanya, kemudian garamnya. Nah, sahabat kimia, setelah tahu ini habis ya, maka garamnya inilah yang harus kita hitung konsentrasinya di dalam campuran larutan. Karena ini kodein ditambah NaOH masing-masing membawa 50 mili, maka konsentrasi garam di sini adalah 1:100 ya. Sahabat kimia bisa langsung memasukkan ya. Langsung persamaannya harus OH-min. Kenapa? Karena garam basa. Ini kan basa kuat, ini kan asam lemah. Artinya apa asam lemah? Karena punya nilai Ka-nya ya. Sahabat kimia masukkan akar Kw per Ka kali konsentrasi garam. Jangan lupa ini akar semuanya ya, akar semuanya ya. Nah, lihat di sini, molaritas garamnya itu sudah 1:100 karena volume campuran. Ini jangan lupa ya sahabat kimia, ketika kita memasukkan kepada persamaan OH min ya, di sini harus dalam konsentrasi satuannya harus dalam konsentrasi molar. Jadi sudah molar bukan milimol. Nah, kalau sudah OH min masukkan POH, sudah POH pasti dapat pH ya. Demikian ya sahabat kimia, sudah jelas ya. Kita lanjut lagi. Nah, contoh berikutnya, ini ada lagi nih. Asam lemah CH3COH 50 mili 0,1 molar direaksikan. Direaksikan ini sudah ngasih kode ke kita bahwa ini harus kita buat persamaan reaksinya ya. Direaksikan dengan 50 mili NaOH 0,1 molar menghasilkan garam dengan persamaan reaksi berikut. Nah, kemudian di sini diketahui data Ka-nya. Udah jelas-jelas ini
Bisa sahabat kimia tebak ya, kalau nanti memenuhi kriteria mana yang bersisa itu adalah garamnya, maka ini adalah garam basa ya. Ini kita lihat sudah merupakan ciri-ciri, reaksi hidrolisis ya. Nah, sahabat kimia kita buat ya, ini, pengerjaan tidak pakai kalkulator ya, misalnya pada ujian-ujian tertentu tidak boleh kalkulator, oke, kita kerjakan tanpa kalkulator ya. C3COH, masukkan milimolnya, tahu ya dari mana? Mengalihkan molar dengan volume mililiter, maka 50 kali 0,1 sama dengan 5 milimol ya. NaOH-nya juga demikian ya, 50 mili kali 0,1 molar jadi 5 milimol ya. Nah, di sini pada keadaan awal belum ada dong produknya ya. Demikian juga kalau sahabat kimia lihat di sini strip-strip nih, ini karena belum ada apa? Produknya ya. Nah, baik ya. Lalu, reaksi pembatasnya nih karena koefisien reaksinya satu-satu semua, maka reaksi pembatasnya ini adalah, ya ini dan ini sama 5 milimol bagi satu, 5 milimol bagi satu, sama-sama 5 milimol, maka yang bereaksi juga sama-sama 5 milimol. Nah, kita lihat di sisa ini, baik CH3COH maupun NaOH-nya ini, 0 ya, habis. Kemudian yang sisanya adalah garamnya, garam basa ya, sebanyak 5 milimol. Sekali lagi yang air ini boleh tidak ditulis ya, karena fokus kita adalah perhitungan pada senyawa garamnya ya. Sekali lagi sahabat kimia, ciri-ciri bahwa ini adalah merupakan persamaan hidrolisis garam karena pereaksinya habis. Ingat, pereaksinya habis ya, sehingga yang sisa hanyalah garamnya. Lalu kita identifikasi ini adalah garam apa, asam atau basa. Karena dibentuk dari basa kuat dan asam lemak, maka ini merupakan garam basa ya. Nah, kalau garam basa, sahabat kimia harus menuliskan langsung ke OH min, jangan H plus ya. Nah, OH min sama dengan akar KW per KA kali konsentrasi garam. Ingat sekali lagi, konsentrasi garam adalah membagi mol di sisa yang 5 milimol ini dibagi dengan volume total 50 mili asam lemaknya dan 50 mili basa kuat atau NaOH-nya ya. Nah, di sini jadi 5/100 konsentrasi garamnya. Ini lihat ya. Kemudian kita masukkan perhitungannya tanpa kalkulator ya sahabat kimia. Ingat, pada saat sudah memasukkan ke OH min atau H plus dia konsentrasinya harus dalam molar ya. Sehingga POH min OH min kemudian pH 14 min. pH ini sahabat kimia perlu beri kurung ya supaya tidak sampai ke bawah ya. Oke? Sahabat kimia sudah jelas ya, sudah 2 contoh soal nih ya. Baik, sekarang kita menuju ke buffer. Apa sih ciri-ciri persamaan hitung menggunakan larutan persamaan Hafer ya. Nama persamaannya adalah Henderson-Hasselbalch ya. Cirinya adalah seperti ini. Kita lihat ya. Hitung pH larutan campuran asam asetat 0,1 molar 100 mili dengan natrium hidroksida 0,1 molar 50 mili. Ini ada nilai Ka-nya nih ya. Nah, asam lemahnya sekian, NaOH sekian seperti tadi ya. Lalu kita masukkan milimolnya. Kalikan ya. 0,1 molar kali 100, 10 milimol, 0,1 molar kali 50, 5 milimol. Nah, karena ini bereaksi pembatasnya itu ada di NaOH. Kenapa? Karena kalau 5 milimol untuk 1, nah ini 10 milimol untuk 1, maka yang habis duluan adalah NaOH. Ini adalah bereaksi pembatas ya sahabat kimia. Nah, sehingga semua di bagian reaksi di sini, sahabat kimia akan membandingkan terhadap NaOH ya, sehingga seperti ini ya. CH3COH yang bereaksi dari 10 itu ternyata 5 milimol karena ini 1/1 kali 5 ya, 10 kurang 5 sehingga yang ada pada keadaan sisa atau setimbang adalah 5 ya. Ini habis dan ini sisa juga 5. Nah, kalau yang bersisa adalah asam lemah dan garamnya atau asam lemah dan sebutannya adalah basa konjugasinya, ini ada pasangan senyawa, ya. Jadi ini merupakan pH buffer. Buffer yang mana? Karena komponennya adalah asam lemah dan garamnya, maka ya buffer asam. Nah, sahabat kimia, masukkan kebersamaan Henderson-Hasselbalch-nya, konsentrasi H plus sama dengan Ka kali Ma per Mg ya. Seperti itu dimasukkan bla bla bla. Nah, pH-nya sekian ya. Gampang ya sahabat kimia, apa ciri-cirinya? Di bagian sisa atau setimbang, yang sisa itu adalah asam lemahnya dengan garamnya. Ingat, asam lemahnya. Bukan NaOH-nya ya, tapi asam lemah dan garamnya. Oke? Nah, yang kedua,
Ini juga ada ya, pH larutan campuran. Nah, berarti sahabat kimia harus mengawali dengan menulis persamaan reaksi kimia setara NH4OH ditambah HCl menghasilkan NH4Cl ya. Sehingga di sini dengan ini masukkan 0,1 M kali 100 itu 10 milimol. Nah, HCl-nya 0,1 M kali 50 itu 5 milimol. Lalu tentukan ya reaksi pembatasnya yang mana ya. Nah, caranya 5/1 ini loh, 1 koefisien HCl kan 5 ya. 10 milimol dibagi 1 koefisien NH4OH. Maka kalau ini 5 cemplung, ini 10 cemplung, yang habis duluan adalah yang sedikit dong ya. Yang 5 milimol ya sahabat kimia ya. Sehingga yang bereaksi di sini semuanya mengikuti reaksi pembatas yang HCl ini ya. 5, 5, 5 dan seterusnya. Sehingga disetimbang, ini bisa setimbang, bisa sisa ya sahabat kimia. NH4OH-nya bersisa 5 milimol, HCl-nya habis, NH4Cl-nya masih ada 5 milimol. Nah, kita melihat bahwa NH4OH punya pasangan dengan NH4Cl. Basa lemah bersisa ya bersama dengan asam konjugasinya atau garamnya. Ini merupakan ciri-ciri pH buffer ya. Buffer yang mana nih? Ternyata karena komponennya adalah basa lemah dan pasangannya, maka ini merupakan buffer basa ya. Kalau buffer basa, sahabat kimia masukkan OH- ya. Jangan memasukkan H+ ya. OH- sama dengan KB MB per MG ya. Kenapa KB ya? Karena ini NH4OH adalah basa lemah ya. Ini data KB-nya kita masukkan. Kemudian MAO ya sahabat kimia, konsentrasi sekali lagi itu harus membagi ya jumlah mol dengan volume total. Jadi ini 5 ya bagi 150. Dari mana? Dari 100 ditambah 50. Ya, walaupun ini dicoret, Bu. Oke, dicoret tapi ini merupakan konsep yang benar dalam otak kita bahwa ini harus kita tulis dengan konsisten. Molar itu 5, molar itu milimol dibagi mililiter ya. Dalam hal ini mililiter campuran ya. Setelah dapat OH- sekian, POH-nya min log OH-, lalu pH-nya jangan lupa kurangkan dengan 14 karena merupakan KW-nya adalah 10 pangkat min 14 ya. Nah, sahabat kimia seperti itu ya. Kita lihat ya pH-nya 9 benar. Ini di atas 7 berarti ini merupakan pH garam pH buffer basa ya. Nah, sahabat kimia sekali lagi yang Bu Eli tekankan adalah saat memasukkan molaritas asam lemah dan garamnya masukkan yaitu 5 milimolnya dibagi volume total ya. Dibagi volume total ya volume dari campuran 100 mili asam lemahnya dan 50 mili basa kuatnya. Ini dibagi 150, ini dibagi 150 ya. Sahabat kimia, meskipun ini nanti dihabiskan dalam operasi hitung matnya, tapi tidak apa-apa. Sahabat kimia harus konsisten menulis bahwa molaritas itu adalah milimol dibagi mililiter. Tapi karena ini campuran asam dan basanya, maka mililiternya adalah mililiter total atau campuran ya. Baik demikian ya sahabat kimia ya. Ini pada hitungan ya, reaksi asam tambah basa lalu kita mengidentifikasi mana yang harus kita kerjakan dengan persamaan buffer dan mana yang harus kita kerjakan dengan persamaan hidrolisis garam ya. Sudah jelas ya sahabat kimia. Selamat berlatih. Jika belum paham silakan diklik lagi, dicoret-coret, dilatih sampai bisa ya. Karena ini adalah bagian yang esensial, materi esensial yang ada di kelas 11 kimia atau fase F1, F2 ya, fase F. Ini kurikulum merdeka ya. Baik, terima kasih sudah menonton video ini. Salam dan bahagia, Tuhan memberkati. Amin.